Layanan yang ada itu digunakan tanpa harus melalui perantara. Jadi kita coba buka banyak gerai lah di sini. Kita baru rencana mau buka di. Artinya ini pengembangan dari semua kegiatan kami dari Super PKB, aksi tempel-tempel kami di lapangan, kemudian inovasi baru kami adalah aksi telepon-telepon. Sobat Samsat, kali ini bersama saya Reni tentunya kita akan sedikit berbincang-bincang dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di media sosial UPTD Samsat Wilayah 1 Palu. Kali ini saya dengan narasumber saya. Kali ini saya perkenalkan. Halo, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja ini kayaknya. Iya, baik-baik saja ya Pak. Bagaimana situasi hari ini? Cukup mendung ini ya. Mendung ya. Nah, pelayanan Samsat sendiri bagaimana nih Pak? Kalau dilihat dari situasi saat ini, kan ini sudah di bulan Januari akhir, bagaimana dengan wajib pajak kendaraan yang ada di Kota Palu? Kalau di bulan Januari, alhamdulillah wajib pajak itu semuanya melakukan kewajibannya. Tentunya bagi yang punya waktu dan punya dana itu pasti datang. Kalau lihat dari realisasi sampai saat sekarang ini itu normal-normal saja. Normal-normal saja. Cuman memang tentunya keadaan di masyarakat kan kita tidak tahu semua untuk di wajib pajak. Di wajib pajak, tapi baik. Tetap kita himbau tetap lakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo. Betul sekali. Itu penyampaian untuk sobat pajak ya. Nah, selain tadi yang Bapak sampaikan, saya ingin bertanya nih Pak, kalau misalnya pelayanan Samsat di sini sudah cukup baik, bagaimana kita mengenali petugas dan pelayan pajak kendaraan bermotor sendiri tentunya? Mungkin ini jadi informasi juga bagi sahabat Samsat yang ada di rumah. Betul. Jadi pertama di Kesamsatan itu memang kami dari mitra Kesamsatan juga yang ada di Samsat Palu itu menghimbau. Iya. Layanan yang ada itu digunakan tanpa harus melalui perantara. Iya. Nah, terus petugas di situ tentunya sudah paham dengan apa yang akan jadi tugas masing-masing, mulai dari pendaftaran, penetapan jasa harja, dan sampai ke pembayaran, sampai juga ke cetak STNK dan notis pajak. Jadi saya pikir untuk petugas itu maupun yang turun lapangan kita sudah bekali semua. Jadi alhamdulillah kita punya ID card, seragam lapangan ada juga. Jadi itu mungkin jadi kita punya identitas di lapangan untuk melakukan penagihan di rumah-rumah. Penagihan di rumah-rumah seperti itu ya. Jadi sudah cukup tanpa ada perantara lagi ya. Jadi jangan ada di antara kita begitu sobat Samsat ya. Jadi tidak disarankan itu membayar melalui perantara. Iya, karena seperti itu. Terus terang sudah banyak kasus ini Bu. Ini dari kasus yang ada terus terang itu banyak keluhan. Ya kan, dia lewat perantara. Pertama itu tagihannya dilebihkan. Ya kan, itu berarti sudah masuk di ranah jasa dan mungkin itu saya tidak tahu itu pungli atau apa. Iya, sudah dilebihkan jadi seperti ada tindak yang sebenarnya tidak diwajibkan, tidak harus tapi harus dibayar seperti itu ya. Iya, betul. Karena masyarakat sekarang ini kan semuanya butuh kemudahan untuk melakukan pembayaran. Jadi kita coba buka banyak gerai lah di sini di Kota Palu, ada di Tamrin, ada di MPP, ada di Songgolangi, Palupi, dan kita sudah di Samsat Induk ini sudah buka drive-thru juga. Sudah buka drive-thru. Itu yang pelayanannya mungkin menghemat waktu lah daripada kita harus antri di pelayanan di Samsat Palunya. Oke. Saya kira itu. Itu ya. Baik, kalau untuk Pak Altar sendiri nih dari wilayah-wilayah sendiri tadi Pak Yudi sudah menjelaskan ada beberapa wilayah nih yang akan menjadi seperti yang kita tahu adalah Samsat Corner nih. Bagaimana nih cara kerja dari Samsat Corner? Apa yang bisa dilakukan di situ? Pembayaran apa saja seperti itu? Jadi begini, saya menyampaikan untuk masalah layanan di Samsat Corner. Samsat Corner itu untuk melayani
pajak kendaraan lanjutan. Nah, di situ dia tidak boleh melakukan perpanjangan STNK. Ketika masyarakat ingin datang ke Samsat Corner dalam hal mengganti STNK, itu petugas yang berada di Samsat Corner itu mengarahkan ke Samsat Induk untuk melakukan pergantian. Kembali ke UPTD wilayah Kartini seperti itu ya. Nah, dan ada beberapa tempat pelayanan yang telah dibuka. Iya. Salah satunya Samsat Corner yang berada di Jalan Tamrin. Iya. Kedua di MPP, Mal Pelayanan Publik di Jalan Cikditiro. Iya. Itu sama juga melaksanakan perpanjangan pajak lanjutan. Perpanjangan pajak lanjutan. Iya. Dan yang ketiga di Corner Palupi, Songgolangi, bertempat di Palupi. Bundaran Palupi. Iya. Yang keempat itu kita baru rencana mau buka di MPP Bambaru. Akan launching ya? Akan launching. Nah, Ibu Hilmi, bagaimana nih tentang inovasi-inovasi yang ada di Samsat saat ini? Oke. Mungkin saya jelaskan ya. Kebetulan di seksi saya itu ada beberapa program kegiatan kami yang di lapangan. Iya. Namun kami selalu berinovasi, ya kan? Kami selalu mengembangkan, ya kan? Sesuai dengan kami melihat sesuai dengan situasi lapangan. Iya, apa. Betul. Pertama mungkin dari Super PKB. Ya Super kan? PKB ya. Itu Super PKB itu adalah kunjungan door to door, ya kan, kepada wajib pajak. Di situ wajib pajak yang memang kami kunjungi adalah yang memang yang nunggak. Yang nunggak pajak, ya kan. Baik per tahun maupun mengganti BPKB. Iya, itu sudah semua. Untuk Super PKB ya, kami di situ selalu berinovasi, ya kan. Kami menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau dari Palu Utara sendiri, nih bagaimana dengan situasi wajib pajak yang ada di sana? Oke, untuk wilayah Palu Utara itu, untuk wajib pajaknya itu cukup lumayan respon ya, luar biasa. Jangan salah ya kan, malah justru kita mikirnya mereka agak-agak jauh di luar kota, tapi mereka itu begitu taat untuk membayar pajaknya, seperti itu. Di situ rata-rata kenapa nunggak pajaknya, karena memang kesempatan. Iya, kesempatan untuk itu kurang ada gitu. Kurang ada. Jadi gitu. sering kurang ada waktu. Karena di sana kebanyakan itu ya pedagang, ya kan, dari pedagangnya, kemudian ya Buruh pabrik. Iya, seperti itu. Super PKB bagaimana? Ya, apakah Sudah turun? Justru turun Super PKB di daerah Palu Utara ya? Utaranya, seperti itu. Berapa petugas biasanya yang turun ke sana? Untuk petugas ya kurang lebih 24 orang. Per satu kali turun ya? Sekali turun dengan didampingi oleh pihak kepolisian. Kenapa kami pakai pihak kepolisian mitra, ya kan, dari mitra JR maupun kepolisian, biar di sini wajib pajaknya mengetahui bahwa benar-benar Samsat itu adalah 3 lembaga, gitu kan? Ada 3 lembaga. Ada 3 lembaga di situ, dari kami Bapendaknya, pihak kepolisian maupun jasa raharjanya. Kadang kan masyarakat awam ya, mengetahui bahwa Samsat itu cuma polisi atau cuma Bapendak, ya kan? Mereka kurang paham bahwa di Samsat itu ada 3 lembaga yang menyokong Samsat sendiri ya, seperti itu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Yudi tadi juga. Benar. Ya, sama Pak Altar gitu ya, tentang ada 3 organisasi yang menyokong Samsat sendiri, baik di Samsat Corner maupun di Super PKB nanti. Ketika turun, personil ini pun juga turun, seperti itu ya. 24 personil itu terbagi lagi atau terbagi lagi? Kayaknya cukup banyak ya kalau misalnya 24 orang turun satu rumah. Jadi polanya tidak satu rumah 24 orang, seperti itu. Jadi kami baginya per alamat ya, lebih ke perkelurahan, seperti itu. Jadi kami memberi target gitu loh untuk petugas kami. Satu petugas itu kami memberi target itu 1 hari ya. 1 hari itu
7 alamat. 7 alamat ya? yang dikunjungi. Ya, 7 alamat yang dikunjungi seperti itu. Kemudian untuk aksi telepon-telepon nih, saya dengar ada aksi telepon-telepon. Iya benar. Sebenarnya aksi telepon-telepon ini udah lama sih ya. Cuma launchingnya baru sekarang. Sudah lama kita uji coba itu di tahun lalu sebenarnya. Oh, gitu. Tahun lalu itu kita sudah uji coba. Ternyata memang luar biasa, signifikan dan cukup maksimal ya. Maksimal sekali. Artinya ini pengembangan dari semua kegiatan kami dari Super PKB, aksi tempel-tempel kami di lapangan. Kemudian inovasi baru kami adalah aksi telepon-telepon. Di situ aksi telepon-telepon ini kenapa saya bilang kegiatan yang paling praktis? Iya kan, minim biaya, tenaga, waktu. Jadi langsung ditelepon. Kita menelpon itu gini, kami mengambil data itu berdasarkan data potensi yang mempunyai nomor telepon. Karena tidak semua data potensi itu memiliki nomor telepon ya. Betul. Jadi kami menfilter mana data potensi tunggakan yang ada nomor teleponnya, ya itulah yang kami lakukan aksi telepon-telepon. Ya, bukan yang halo Bapak minta pulsa ya? Bukan dong. Pinjam dulu 100 boleh. Iya, pinjam 100. Ternyata kegiatan itu kayaknya benar-benar ada semacam ikatan Sentuhan. emosional kita dengan wajib pajak. Betul sekali. Di situ ada solusi, iya kan, kenapa sampai kendala bertahun-tahun atau tidak membayar pajaknya, ya kan? Di situ ada solusinya. Kemudian tidak hanya yang tertunggak, tapi yang 3 bulan yang sudah masuk dalam sistem, itu kami cuma sekedar mengingatkan. Bahwa aksi tempel-tempel tadi juga mengingatkan ya? Belum, cuma gini, kalau di aksi tempel-tempel itu kita tidak bertemu dengan wajib pajaknya. Ya kan? Tapi kalau aksi telepon-telepon kita komunikasi langsung seperti itu. Iya, benar. Kayaknya memang dari semua kegiatan ini yang saya selama jalankan dari Super PKB-nya, aksi tempel-tempelnya, kemudian aksi telepon-teleponnya, itu yang paling signifikan adalah memang dari aksi telepon-telepon. Kita komunikasi enak banget sama wajib pajaknya, iya kan? Mereka berkeluh kesah kenapa sampai nggak bayar pajak. Mungkin ada prioritas lain gitu loh, ya kan, yang lebih penting, ya kan, kebutuhan primer yang lebih penting buat mereka kan. Nah di situ itu kami tidak langsung menelpon, halo Bapak, kapan datang bayar pajaknya? Ini enggak seperti itu ya polanya. Kami cuma hanya sekedar mengingatkan, ya kan. Jadi diprioritaskan. Ya, diprioritaskan. Paling tidak gini, kenapa kami bilang diprioritaskan? Karena pajak ini kan tiap bulan bertambah dendanya, ya kan, setiap bulan naik 2%. Ketika dia ulur waktu, yang kasihan tidak kan tepat waktu membayarnya. Yang kasihan kan makin banyak. Makin banyak faktor sih ya. Lupa. Kemudian tidak ada kesempatan, kemudian kendaraannya sudah dipindah tangankan. Banyak faktor yang kami temui di situ. Jadi aksi telepon-telepon ini tidak hanya kami mengejar pajak, tapi kita sekalian mengupdate status kendaraan. Apakah status kendaraan itu masih ada sama si wajib pajaknya? Atau tidak? Kadang kenapa mereka tidak sampai membayar pajak, nunggak pajak? Ternyata kendaraan itu sudah dijual, sudah dipindah tangankan, namun yang si pembeli belum melakukan balik nama gitu. Si penjual pun juga begitu, tidak tahu bahwa sebenarnya setelah dijual kendaraannya harus melakukan pemblokiran. Iya, seperti itu. Nah, ini yang Sobat Samsat mesti tahu ya, bahwa ada beberapa informasi tadi, seperti tadi ada aksi telepon-telepon ya, jangan mengira bahwa itu adalah halo Pak minta pulsa ya. Terus nanti ada aksi tempel-tempel dan juga aksi Super PKB. Jadi setiap petugas yang turun, tadi yang Pak Yudi bilang. Jadi sebelum begini, sebelum kami melakukan aksi telepon-telepon, kami memperkenalkan diri dulu kan, jati diri kami, siapa kami, ya kan. Kemudian kami menginformasikan berdasarkan sistem, bahwa di sistem sudah
jatuh tempo atau belum jatuh tempo, kami hanya sekedar mengingatkan seperti itu. Mengingatkan lagi wajib pajak. Iya, oke. Baik, terima kasih Ibu Hilmi penjelasannya. Dan mungkin ini informasi juga nih buat sobat pajak ya. Jangan lupa untuk selalu taat membayar kendaraan bermotor agar nanti tidak ada denda 2% per bulan. Nah, saya kembali lagi ke Pak Yudi. Pak Yudi, apakah ada nanti penghapusan pajak nih? Ada pertanyaan dari sosial media yang ada di Instagram ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi begini. Terus terang untuk terkait penghapusan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor ini perlu kajian mendalam untuk bisa diberlakukan kembali. Kenapa? Karena di 3 tahun terakhir ini kita berlakukan. Oh ya. Di 2020, 21, 23 kemarin. Setiap akhir tahun atau tengah tahun? Yang waktu 2020 di tengah tahun ada, di akhir tahun ada. Akhir tahun ada. Cuma memang yang jadi kendala ini selalu pertama mungkin di sosialisasi. Sosialisasi itu walaupun kita sudah gembar-gemborkan ini masalah pemutihan, istilahnya pemutihan ini di masyarakat tahunya pemutihan. Pemutihan ya. Jadi memang secara data kendaraan itu kita kalau dibilang tidak bergerak untuk tunggakan. Karena kemarin yang terrealisasi itu memang secara angka itu kita di kisaran 90% untuk realisasi tunggakan. Oh iya, cukup itu tinggi Pak ya? Tinggi, Kota Palu itu tinggi. Kenapa? Dari target 50M lebih, itu kita bisa dapat 42M. Tapi secara objek, itu kurang. Secara objek. Kenapa? Ya itu tadi, yang saya bilang, yang datang bayar ini kita tidak tahu yang manfaatkan pemutihan ini, yang datang kendaraan ini tahun berapa. Pertama. Yang kedua, tunggakan yang bayar ini kan yang manfaatkan ini juga banyak. Ada kriteria tersendiri misalnya? Kalau kriteria tersendiri tidak ada. Oh iya. Tidak ada. Cuman semua kendaraan. Semua gitu ya? Semua kendaraan. So memang untuk pemberlakuannya ini karena terbatas di kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah itu, ya kadang masyarakat masih minta lagi, ya kan, minta lagi. Yang jadi pertanyaan, kenapa momen yang sebelumnya tidak digunakan? Iya, gitu. Terus minta lagi, menunggu lagi, ya, gitu ya. Jadi seakan-akan program ini tiap tahun harus ada. Nah, ini informasi dari saya untuk tahun 2024 kemungkinan besar belum ada. Begitu ya. Nanti masih dipelajari terkait mungkin dari realisasi semester pertama. Kita lihat apakah animo masyarakat ini dalam pembayaran pajak sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Dan data tunggakan apakah memang, kan kalau bicara data tunggakan kendaraan ini kita fluktuatif. Itu dinamis. Tiap bulan itu pasti naik. Karena kendaraan ini kan kayak Ibu Hilmi yang bilang tadi itu 2% ya setiap bulan. Jadi per tanggal jatuh tempo tidak bayar, dia jadi tunggakan. Kayak begitu. Jadi paling tidak dari segi realisasi kami masih menunggu di semester 1. Di semester 1. Pak Altar sendiri khusus di bagian itu bagaimana tanggapannya? Kalau menurut saya sepakat sih dengan apa yang disampaikan sama Pak Yudi. Kita belum mendengar itu kabar-kabar masalah untuk penghapusan denda pajak ya. Kita masih menunggu karena itu masih dirapatkan bersama. Jadi untuk sobat pajak semuanya itu tergantung nanti bagaimana kebijakan di tahun 2024 ini ya. Dari kalau misalnya animo masyarakat mungkin sudah begitu banyak yang taat akan pajak kendaraan bermotor ini, sepertinya itu tidak perlu diadakan lagi begitu ya. Betul. Iya, baik. Dan mungkin kita sampai di segmen terakhir ini Bapak, apa yang ingin disampaikan kepada sobat Samsat tentunya yang ada di rumah? Tentunya dalam kesempatan ini saya coba menyampaikan terkait visi misi Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, percepatan pembangunan, marilah kita membayar pajak kendaraan kita tepat waktu, karena dari pajak kendaraan tersebut kita sudah dapat membantu daerah kita
dalam pembangunan Sulawesi Tengah dari segi sarana prasarana jalan dan lain-lainnya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat 3 narasumber saya yang cantik ya. Termasuk Ibu Hilmi di sini. Wow. Dan juga bapak-bapak saya yang luar biasa pada hari ini. Dan akhirnya dari negeri 1000 megalit, saya Rini pamit undur diri. Terima kasih untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa.